kita dikejar ya. Kemudian suara saya masih kedengar? Jelas, jelas. Oh jelas, oke, terima kasih. Terus saya bekerja dari 2013, kemudian di 2015 itu saya diperkenalkan dengan Prudential. Sambil bekerja tapi saya diperkenalkan dengan Prudential itu 2015. Tapi awal 2014 itu saya disuruh orang tua saya buka asuransi, teman-teman. Saya baru pertama kali tahu itu adanya asuransi itu di 2014. Jadi saya ditawarin sama agen asuransi, tapi waktu itu saya nggak keterima sama Prudential, gitu. Nggak keterimanya karena saya punya riwayat kecelakaan. Jadi kecelakaan amnesia ringan sampai gegar otak ringan, jadi menyebabkan saya nggak diterima sama Prudential. Nah, nggak tahu kenapa di 2015 itu adik saya nih, adik saya diperkenalkan dengan Prudential, diajak jadi agen asuransi, ya. Jadi agen asuransi, kemudian adik saya butuh tim nih, ya udah saya masuk gitu. Saya masuk, saya bantuin. Nah, disitulah saya sambil bekerja sambil prospek, teman-teman. Jadi awal mulai itu prospek itu saya diajarin nih, diajarin sama leader saya ya. Jadi tulisan terbalik gitu. Jadi tulisan terbalik, rekening Pak Ali gitu ya. Jadi kayak tulisan terbalik itu kayak memfokuskan supaya nasabah fokus sama apa yang kita jelaskan gitu, teman-teman. Nah, kemudian di 2015 itu ya saya sambil sambil bekerja, sambil prospek, teman-teman. Jadi di konsultan itu kan kita kan sistemnya kita kan satu box itu sendiri-sendiri ya, karena kita memegang gambar konstruksi ya. Kita kan bangunan kita merencanakan bangunan tingkat tinggi ya, bangunan bertingkat seperti mall, hotel, kemudian perkantoran itu kita yang menghitung dari awal. Jadi kita yang merencanakan desain dari fondasi hingga atap gitu. Nah, saya bekerja di perusahaan konsultan itu selama 4 tahun. Kemudian uh, saya saya itu pertama kali prospek itu adalah teman kantor saya, ya. Jadi saya memprospek satu satu ke satu gitu loh. Saya jelasin Pak Ali satu-satu. Nah, dari 20 orang konsultan di situ, yang masuk cuma satu orang, teman-teman. Gitu. Dan saya nggak fokus dan saya kerjanya secara part time gitu. Jadi sambil bekerja sambil sambil kerjaan asuransi gitu. Nah, kemudian sambil berjalan sampai 2016 2017 saya bangun satu perusahaan namanya PT Triatma Truntum Konstruksindo. Jadi bergerak di bidang konsultan dan kontraktor, teman-teman, ya. Nah, di sini saya sebagai CEO, kenapa dinamai Triatma? Karena kita adalah anak Atma Jaya. Jadi saya punya teman dekat 3 orang, termasuk saya. Jadi saya merencanakan satu PT ini, ya, yang bergerak di bidang konsultan, sama seperti pekerjaan saya yang lama gitu. Nah, kemudian di 2017 itu karena dari 2015 sampai 2017 saya ngikutin ini kan, ngikutin kayak gini nih, M3 setiap hari Senin ya. M3 setiap hari Senin saya lihat nih, kok pembicaranya anak muda semua ya. Anak mudanya maksudnya mereka dari cara berpakaian aja udah kelihatan sukses gitu loh. Kenapa saya nggak bisa seperti mereka gitu. Nah, ya udah dari situ saya mikir, kok kayaknya semakin hari saya semakin mikir ini, apa yang harus saya lakukan nih supaya biar bisa menjadi sebelum usia 30 tahun saya harus bisa sukses seperti mereka gitu. Nah, dari situlah saya langsung memutuskan di 2017 Desember saya cari leader saya ya. Dan leader saya bilang, Ko Wilson, saya mau fokus nih di Prudential, gimana caranya kok gitu. Nah, dari situ leader saya kaget kan, kok serius nih Sen, kamu mau fokus di Prudential? Iya kok saya serius, gimana caranya? Ya udah, dari situ saya resign tuh di 2017 Desember. Nah, saya full time Prudential itu di 2018 Januari, teman-teman ya. Tapi setelah resign pun saya bingung sebenarnya. Saya bingung cara kerjanya gimana gitu ya. Dan dari Januari sampai dengan Agustus 2018 saya nggak dapat nasabah sama sekali, teman-teman. Gitu ya. Saya nggak dapat nasabah, saya luntang-luntung aja gitu.
terus, saya cuma sibuk, olahraga, nge-gym aja. Nge-gym itu alasannya sebenarnya cuma pengen coba coba cari nasabah, tapi nggak dapet teman-teman, ya. Saya cuma nge-gym pagi, terus kayak habisin waktu aja gitu. Nah, terus kemudian di 2018 Agustus, leader saya ngajakin nih, "Iksan, coba," eee, sebelumnya kok, "coba, ikut ini deh, ikut, kelas ya, kelas namanya cold calling." Jadi satu kelas ini itu kayak prospek door to door ya, canvassing teman-teman. Nah, dari Agustus 2018 ini saya kenal nih, kenal beberapa teman di Prospirit ya. Jadi karena saya terlalu introvert, tertutup, dari Januari sampai Agustus saya kan nggak dapat apa-apa ya, saya nggak bisa belajar juga, gitu ya. Nah, dari Agustus itu saya kenal banyak banyak teman di Prospirit ya. Kemudian dari situ saya belajar nih, belajar dari satu orang ke orang lain, cara prospek gimana. Saya juga sempat turun ke lapangan ya, kayak ke mana itu, ke toko-toko, saya diajarin, "Sen, kalau ngomong begini, udah punya asuransi belum?" Terus habis itu ya ya maksudnya kayak pendekatan lah ke orang itu gitu. Nah, dari situlah saya banyak belajar teman-teman, banyak belajar caranya gimana, cara untuk pendekatan orang gimana, cara ngobrol ke orang gimana, gitu. Kemudian di 2019 ini awal mula saya udah mulai paham nih teman-teman ya, dan juga saya waktu itu diajakin juga sama, waktu lagi ini, di Prospirit lagi ada event donor darah, saya juga kenal sama engko-engko satu ya. Nah, engko-engko ini ngajakin juga nih, ngajakin, eee, maksudnya ngajakin pameran. Jadi kita ngadain pameran di rumah sakit. Itu asal mula saya, punya komunitas gitu ya. Jadi kayak punya komunitas di Prospirit, jadi kayak saya jadi banyak belajar dari orang ke orang gitu ya. Nah, disitulah dia ngajakin pameran di rumah sakit. Dari situlah saya mulai berani nih ngomong sama orang, "Ci, sorry saya dari asuransi Prudential, boleh nggak saya tanya-tanya sedikit atau gimana?" Gitu. Nah, dari situlah saya banyak belajar. Kemudian 2019 itu saya udah mulai pede teman-teman, ya udah mulai pede gimana jual ke orang dan saya juga dapat lagi, saya jadi mulai awalnya itu saya dapat mulai dari ring satu teman-teman, dari keluarga dulu, gitu. Nah, saya juga sempat ngajakin leader saya ya, kan saya dari Jogja kan, dari Jogja saya bawa leader saya ke Jogja buat, presentasiin ke om saya gitu. Nah, soalnya kalau saya sendiri menurut saya masih kurang pede. Jadi saya, bawa leader saya buat untuk prospek di situ dan ya puji syukur, satu keluarga masuk teman-teman. Yang belum punya asuransi dari dulu, keluarga saya sih, banyak yang belum punya asuransi ya. Jadi satu keluarga itu masuk, itu big cash saya satu keluarga 10 juta teman-teman, ya. Nah, itu dibantu sama leader saya. Kemudian saya langsung prospek sendiri setelah itu. Saya udah tahu nih, jadi kan, bisnis Prudential ini adalah bisnis duplikasi ya teman-teman ya. Jadi saya menduplikasi apa yang leader saya katakan ke nasabah, calon nasabah, saya ikutin gitu. Saya ikutin caranya, jadi 2019 saya, mulai, bergerak, prospek keluarga-keluarga saya. Soalnya keluarga saya itu dari papa saya aja udah 11 bersaudara ya teman-teman ya, udah 11 bersaudara dan sepupu saya itu total ada 31 cucu ya, saya cucu tertua ya teman-teman ya. Nah, dari situ dari 11 orang aja, 11 kakak beradik papa saya dan istrinya aja 22 ya, itu udah masuk semua sama saya teman-teman. Dan sepupu saya 30 orang juga udah masuk juga sama saya. Kemudian saya 2019 itu saya dapat kebanyakan dapat referensi, referensi dari keluarga saya. Jadi om saya, tante saya itu referensi ke teman-teman mereka gitu. Tapi sebenarnya, kita flashback lagi ya, sebelum saya masuk di 2018 itu, orang tua saya itu nggak mendukung saya teman-teman. Jadi mama saya itu nggak mendukung saya di Prudential, karena melihat dari Januari sampai Agustus, itu
saya itu kayak ngapain gitu loh, kayak nggak ada kerjaan, cuma sibuk olahraga gitu. Tapi setelah itu, saya banyak prospek, terus habis itu income saya semakin menaik gitu ya teman-teman ya. Itu orang tua saya semakin mendukung saya loh teman-teman. Jadi keluarga besar saya semuanya mendukung saya di Prudential karena saya adalah salah satu agen asuransi di dalam keluarga gitu. Dan pertama kali saya memutuskan untuk resign itu saya income-nya cuma 300.000 teman-teman. Saya cuma ngandalin THR dari kantor, gaji terakhir dari kantor, dan BPJS tenaga kerja. Dan itu saya sistemnya modalnya modal nekat gitu. Karena saya tipe orangnya nekat teman-teman, nekat untuk ngambil tiba-tiba langsung kayak gegabah gitu, tapi saya tanggung jawab dengan apa yang saya lakukan gitu loh teman. Ya, kemudian di 2019 itu saya banyak dapat referensi dari keluarga dan di 2020 saatnya saya langsung promosi menjadi Associate Agency Director teman-teman dan juga dapat Pro Achiever Bali ya waktu itu. Terus di 2020 saya karena lagi pandemi nih di 2020 kan kita terkena pandemi ya teman-teman ya di bulan Maret ya. Nah di awal tahun itu saya juga dapat lagi referensi dari pandemi ini. Saya sistem kerjanya itu secara online teman-teman ya. Saya broadcast flyer-flyer tulisan lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat LinkedIn gitu, gitu teman-teman. Dan lumayan loh, ada juga yang maksudnya tanya-tanya juga gitu. Dan juga saya dapat lagi referensi dari keluarga ya. Jadi keluarga saya referensi ke teman-teman mereka dan prospekan saya itu di 2020 kebanyakan keluarga dan juga teman saya, teman masa kecil saya. Jadi teman masa kecil saya itu karena waktu itu di Desember 2019 saya itu sempat tawarin ke papanya gitu. Jadi papanya itu bilang gini, ngapain juga gitu. Ya. Tapi di bulan Juni ya, di bulan Juni papanya terkena apa namanya kanker lambung. Nah dari situlah teman saya ini jadi kayak oh ternyata asuransi penting ya. Terus habis itu dia langsung cari, Dixon, papa saya udah kena gini bisa nggak ikut asuransi? Dan saya bilang udah nggak bisa loh. Terus habis itu ya udah dari situlah teman saya ini langsung ternyata asuransi itu penting ya. Dia langsung buatin buat suami dia sendiri, anaknya, mamanya, kokonya. Nah, langsung dibuatin semua asuransi. Dan juga dia juga referensiin saya ke temannya satu lagi. Ya, padahal sih teman kecil saya ya. Referensi itu teman saya referensiin ke tante dia, ke ipar dia. Gitu. Jadi saya 2020 itu banyak dapat referensi dari teman-teman gitu. Dan juga saya di akhir tahun itu saya join fieldwork ya teman-teman ya. Jadi saya ke Bengkulu. Jadi ke Bengkulu itu saya ketemu orang baik ya teman-teman, teman saya. Dia itu punya jabatan. Dia itu pegawai negeri tapi punya jabatan di PPKP ya. Dan di situ saya dikenalin teman-teman, dikenalin sama GA-nya, apa GM ya, GM-nya Garuda, GM-nya PLN, GM-nya pelabuhan. Nah, dari situlah saya dapat big cash teman-teman akhir tahun gitu. Dan ini GM-nya pelabuhan ini buka satu keluarga teman-teman. Lumayan juga. Ya, GM-nya pelabuhan ini buka satu keluarga. Kemudian di PLN juga ada beberapa yang buka gitu ya. Bayarnya semua tahunan teman-teman gitu. Dan akhirnya di 2021 saya promosi menjadi agency director dan juga saya dapat Star Club London teman-teman ya. Kemudian dapat MDRT, dapat juga satu tiket dari Pruspirit ya ke Bangkok teman-teman. Gitu. Oke, next. Nah, ini teman-teman winning mindset ya.
Winning mindset itu adalah pola pikir kita menjadi seseorang pemenang, ya. Apa yang menjadi keinginan kita harus benar-benar dicapai, teman-teman, ya. Kemudian kita lebih bertemu dengan orang-orang yang positif, ya. Perbanyak komunitas, teman-teman. Jadi komunitas itu adalah imunitas, ya. Kalau kita banyak ketemu orang positif, pikiran kita juga akan positif, teman-teman, ya. Kalau kita banyak bergaul sama orang negatif, ya kita juga akan ikut-ikut negatif. Jadi paling nggak berpikirlah yang selalu positif dan bergaulah dengan orang-orang positif yang bisa memotivasi Anda supaya biar bisa lebih semangat, teman-teman. Gitu. Ya, next. Nah, never give up before fighting, ya, teman-teman, ya. Jangan menyerah sebelum berjuang. Jadi lakukan segala seluruhnya itu sesuai dengan kemampuan yang teman-teman punya, dan jangan menjadi seorang yang pesimis, ya. Apapun hasilnya nanti, ya nanti, teman-teman. Kita jalanin dulu yang sekarang tanpa memikirkan yang nantinya akan terjadi, gitu loh. Yang penting lakukan yang bisa bisa Anda lakukan, ya kan? Dan ya maksudnya kalau kita kita paling nggak selalu bersyukur, teman-teman, ya. Ada aja berkat dari mana aja pasti datang, teman-teman, gitu. Oke, next. Ya, what the meaning of fighting, ya. Arti dari sebuah perjuangan, ya. Pada saat kamu ada daya juang, ya, pada saat kamu lagi capek itu, ya, teman-teman, ya. Kamu tetap bisa berjuang, gitu. Jadi tanpa memikirkan, jadi lebih fokus ke apa yang ingin Anda capai, walaupun capek, ya oke lah, yang penting kita bisa menikmati hasilnya nanti, gitu, ya. Oke, next. What the meaning of spirit, ya. Arti dari sebuah semangat, ya. Semangat itu muncul dari pemikiran kita yang positif, teman-teman, ya. Jadi kita kalau punya ide-ide baru gitu, ya, terus kalau kita punya semangat yang ada dalam diri kita bisa loh, maksudnya kita masih harus dari berjuang terus kemudian semangat, kita bisa meningkatkan eee, apa ya, apa yang di dalam diri kita, kemampuan dalam diri kita itu buat buat maju terus, gitu loh, ya. Jadi semangat itu juga harus perlu, ya, teman-teman, ya. Oke, next. Nih, are you ready to change? Apakah Anda siap, ya, ready untuk merubah, ya, teman-teman, ya. Nah, di sini nggak cuma spirit fighting doang, teman-teman, nggak cukup, ya, kalau kita untuk merubah segalanya, teman-teman. Kita harus merubah cara kerja kita, ya. Cara kerja kita itu seperti kayak kebiasaan kita sehari-hari, kayak bangun pagi jam berapa, terus habis itu kalau kita mau ketemu orang, janji temu, paling nggak misalkan nih, 1 hari ketemu 2 orang, 3 orang, nah itu kita harus buat habit, ya. Habit, dibuatin habit sehari-hari harus kayak gitu. Kemudian follow up orang, follow up paling nggak 2 hari sekali atau 3 hari sekali follow up nasabah, gitu, ya, teman-teman. Dan paling nggak untuk merubah merubah apa yang dalam diri kita, kita paling nggak kita mencoba untuk duplikasi orang lain, teman-teman. Jadi soalnya di sini di bisnis prudensial ini kita itu cuma modal mulut doang, terus kita duplikasi yang orang lain lakukan, kita duplikasi, kalau nggak bisa kita cari cara lain, gitu, ya. Oke, next. Nah, di sini what is your goal, ya. Punya tujuan yang jelas. Kalau kamu punya tujuan yang jelas, kamu lebih siap hadapi jalan yang sulit sekalipun. Tujuan yang jelas membantumu fokuskan pikiran dan tenagamu, ya. Kayak kemarin tahun 2020, ya. Saya awal tahun itu saya udah lock goal saya, ya, teman-teman, ya. Saya pengen Star Club dan juga pengen agency director. Dan saya lebih utamain ke Star Club, teman-teman. Karena waktu di 2019 itu saya nggak dapat Star Club itu, saya lihat teman-teman saya itu pegang patung Lady Prudent, ya. Dan di 2020 saya pengen banget, Risen, kamu harus bisa dapat nih patung Lady Prudent, bagus banget nih, gitu, ya. Dan saya benar-benar mengincar itu.
patung Lady Prudent itu dengan cara gini. Saya kan saya lebih banyak belajar dari leader-leader hebat ya teman-teman ya. Saya orangnya tuh sekarang itu kayak kepo gitu ya. Kepo, saya belajar caranya gimana sih buat bisa make agency director, biar bisa start club. Nah, mereka jelasinnya itu simpel teman-teman. Jadi jelasinnya jadi satu tahun itu ada 4 kuartal ya teman-teman ya. Nah, kamu buat nih San, kamu buat Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, Q1 kamu harus capai berapa, Q2 berapa, Q3 berapa, Q4 berapa gitu. Nah, saya ngikutin teman-teman. Saya ngikutin Q1 ini saya harus berapa, harus capai berapa API, Q2 harus berapa gitu. Nah, saya ngikutin sampai, dan banyak ya, banyak challenge dari Prudential itu saya ikutin ya teman-teman ya. Jadi misalkan nih di bulan ini lagi ada event apa nih, kudu berapa API itu ya. Saya ngikutin, saya liatin syarat-syaratnya apa dan harus capai itu. Itu sebagai motivasi saya buat bisa mengejar apa yang saya inginkan ya teman-teman ya. Paling enggak itu sebagai batu pacu buat saya untuk mencapai goal saya gitu. Oke, next. Ya, next. Ini waktunya untuk bekerja keras teman-teman ya. Kita kan dikasih waktu ya dari Januari sampai dengan Desember kan. Nah, kita paling enggak kita jangan buang-buang waktu teman-teman, karena waktu terus berjalan ya. Waktu terus berjalan dan kita nggak ada yang tahu kita ke depannya gimana kan. Makanya kerjainlah dari sekarang teman-teman. Kerjain, belajar dari leader Anda, kalau nggak ikuti sistem dari Prudential. Belajar dari banyak orang ya. Saya belajar dari banyak orang, saya belajar nggak hanya di lingkup saya doang ya, di orang-orang terdekat saya, tapi saya bisa belajar dari kayak dari agensi sinergi ini atau dari agensi lain gitu. Saya bisa tanya-tanya mereka begitu teman-teman. Jadi saya bisa mengorek-korek, tolong dong ajarin saya dong cara cara Anda prospek atau cara Anda rekrut gitu ya. Nah, itu saya belajar teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini waktunya day do teman-teman ya. Day do itu tetap melakukan di saat hati bilang tidak ingin melakukan ya. Kerjain dulu teman-teman, karena rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Kita rezeki nggak ada yang tahu, kita kerjain aja sesuai dengan kemampuan kita ya. Yang penting ujung-ujungnya ntar kita ada hasil gitu ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman ya. Setelah tadi kita flashback ya teman-teman ya, ke belakang ada fighting, spirit, ya, berani bayar harga, day do, kemudian untuk mencapai goal ya. Teman-teman tahu nggak sih, ada satu kalimat ya, tidak ada usaha yang tidak mengkhianati hasil ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, bukannya saya sombong ya, inilah salah satu ketekunan yang Riksen capai ya. Puji syukur saya mendapatkannya pada tahun 2020 ya. Itu saya promosi Associate Agency Director. Kemudian saya dapat 3 tiket Pro Achiever Bali ya teman-teman. Nah, kemudian di tahun 2021, itu saya promosi menjadi Agency Director. Ya, kemudian saya dapat MDRT, Million Dollar Roundtable, dan Star Club London. Itu Star Club itu adalah pertama kalinya saya dapat ya. Kemudian saya dapat 1 tiket Bangkok Kontes Cruise Spirit. Nah, teman-teman, I believe miracle will happen to those believe it ya. Nah, di sini saya percaya ya, keajaiban itu akan terjadi datang sama orang-orang yang percaya ya. Teman-teman percaya aja deh, percaya aja dan lakukan aja dulu ya. Karena rezeki kita nggak ada yang tahu, Tuhan kasih dari mana aja gitu. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Apakah ada pertanyaan teman-teman? Pak Vincent, ada Ya, di sana Pak sebentar. Vincent? Ya, oke. Kita kasih plus dong teman-teman untuk sharing dari Rickson ya, sebelumnya ya. Nah, kita buka sesi tanya jawab ya, Rickson ya. Boleh, Pak. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, sambil menunggu yang ingin bertanya ya, saya bertanya duluan ya, Rickson ya. Jadi tadi kalau saya lihat sebelum di Prudential, Rickson ngerjain bangun suatu perusahaan konstruksi ya, di bidang konstruksi. Betul. Sama teman-teman. Nah, itu berlangsung berapa lama dan dan bagaimana gitu? Apakah ya biasa-biasa aja sehingga langsung ke Prudential atau proses transisinya seperti apa gitu? Oke, Pak. Jadi gini, itu perusahaan itu kita sudah rencanain dari tahun 2016, tapi mulai berjalannya itu di 2017 ya. Dan menurut Rickson ya sebenarnya waktu awal saya jadi karyawan itu saya masih mikir ya, aduh kerja kok ribet banget ya, capek banget ya. Saya harus kerja dari pagi, siang, malam, terus habis itu bangun pagi lagi, subuh lagi kerja lagi, terus Sabtu Minggu masuk kantor. Jadi kayak saya nggak bisa bagi-bagi waktu kan. Nah dari situlah saya mikir kok maksudnya ini kerja capek banget ya. Terus habis itu di Prudential itu saya coba di Prudential, saya bilang sama teman saya kan CEO kan, saya bilang sama teman saya, bro bisa nggak kasih saya waktu 1 tahun aja, saya mau ngembangin Prudential dulu gitu. Tapi kalau misalkan ada proyek-proyek itu ya saya bantu sebisanya, saya tetap maksudnya bantu follow up, tapi saya nggak bisa bantu banyak gitu. Jadi saya kasih waktu saya 1 tahun untuk bisa berkembang di Prudential, ya udah saya buktiin gitu loh. Saya buktiin saya bisa naik terakhir itu di 2020 ya. Nah, itu kan PT masih berjalan sampai sekarang sebenarnya. Itu cuma saya fokusnya di Prudential dulu selama 2 tahun ini gitu, sampai saya bisa agency director gitu, Pak. Oke. Sekarang sudah agency director. Jadi kalau lebih enak di Prudential, lanjut terus di sini berarti ya, gitu ya. Jadi oke. Jadi awalnya karena tuntutan berbisnis sendiri itu ya. Jadi capeknya seperti itu ya, sehingga memutuskan untuk mencoba di Prudential. Seperti itu. Betul. Oke. Dan kerja sebagai konsultan itu kita kayak dikejar-kejar gitu, Pak. Jadi kayak dikejar-kejar owner kan, ini perubahan di lapangan begini, kamu harus ganti cepet-cepet gitu. Nah itu ya dari situlah mulai saya mikir deh, kayaknya nggak bisa kayak gini terus gitu. Oke. Berarti kalau kalau saya boleh ngomong tuh bersyukur ya cepat ketemu sama Prudential ya. Sama Betul, iya. Tepat gitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, teman-teman silakan kalau teman-teman ingin bertanya. Saya coba Pak Vincent, saya mau tanya ke Rickson. Oke, Rickson, saya Michael ya, Rickson ya. Tadi Rickson kan diawalin mau kuliah arsitek ya tadi ya, tapi nggak jadi, akhirnya ke sipil. Nah, kira-kira arsitek atau sipil ya, itu apakah dari niat dari Rickson sendiri atau dari tuntutan dari orang tua? Itu sebenarnya sih saya dulu nggak mau ngambilnya akuntansi ya, saya udah daftar tapi dibatalkan. Terus habis itu karena orang tua menyuruh saya di arsitek karena lagi ada pembangunan perumahan di dekat rumah, jadi saya disuruh masuk arsitek, tiba-tiba langsung disuruh, udah kamu sipil aja gitu, ngitung-ngitung. Kalau arsitek kan lebih ke apa sih, kayak estetika gitu ya. Kalau sipil kan kita menghitung kayak bahannya berapa gitu. Intinya dari awal seperti itu. Cuma saya nggak ngerti teknik sipil itu apaan sih gitu dari awal. Ya udah saya langsung masuk. Nggak ngerti tapi lulus cum laude ya, Rickson ya, hebat ya. Jadi ngomong-ngomong arsitek atau
Ya, jadi ngomong-ngomong sipil itu bukan dari passion, dari niat sendiri, bukan ya? Bukan, bukan. Karena dulu saya setelah lulus Hmm, SMA saya bingung mau kuliah apa gitu. Gitu, Pak. oke. Mhm. Oke ya, jadi kelihatannya kalau memang bukan dari passion, kelihatannya untuk kembali ke sana lagi, apalagi Prudential udah kelihatan enaknya, kelihatannya agak sulit ya kembali ke sana lagi ya. Iya, udah sulit, Pak. Saya udah kayak udah fokus udah di Prudential aja. Udah resign nggak sama temennya yang CEO tadi? Sudah resign, Pak, sebenarnya. Oke. Karena Heeh. tadi saya mau tanya nih, kalau memang passion-nya di sipil, ya kan, dan sekarang kok Mhm, ternyata niat banget ya di asuransi, padahal tadi kan dikatakan Rickson sendiri kan juga orangnya introvert gitu loh. Sedangkan pada mhm. umumnya kalau orang ekstrovert itu kan jauh lebih mudah untuk di bisnis asuransi yang notabene itu areanya kan banyak marketingnya gitu. Betul, Apakah heeh. karena di Prudential ini ada motivasinya, ada mentornya yang selalu mengingatkan, membantu, ada sistemnya sehingga Rickson lebih lebih nyaman di sini, tentunya dengan contoh-contoh orang yang telah berhasil, atau enggak gitu. Tadi saya mau tanya seperti itu sih gitu loh. Tapi ternyata kalau memang Mmm, itu bukan passion dari Rickson sendiri untuk kuliah itu ya memang ya oke gitu. Terus, iya. Rickson saya mau tanya, di usia yang masih muda ini Rickson, kira-kira apa aja Rickson yang udah didapat dari Prudential? Saya yang udah didapat dari Prudential, saya tahun 2020 itu saya beli rumah, Pak. Saya beli rumah di Jakarta Wow, ya, Jakarta serius? Barat. Serius. Karena waktu itu Iya saya iya nggak iya 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 kepikiran iya. untuk beli rumah kan. Cuma leader saya itu bilang, "Goal kamu apa, Sen?" "Aku pengen beli rumah sendiri, pengen Mmm, beli mobil," gitu mhm kan. mhm, Terus pengen mhm, pengen beli rumah di mana gitu. Terus habis itu diajakin sama leader saya, puter-puter mhm tuh, mhm. puter-puter Iya iya Jakarta iya iya kan. iya. Jakarta sama Tangerang sana, Serpong, lihat-lihat, "Oh, ini rumah nih, Sen. Kamu lihat pengen rumah seperti apa?" Gitu. Ya Iya udah iya dari iya iya. situlah langsung saya bilang, "Ya udah kok, saya beli rumah. Berapa DP-nya?" Terus langsung, ya udah langsung beli Iya. waktu itu, gitu. Wah, Mhm. congratulations ya Rickson ya, di usia 29 tahun udah bisa Dan mulai beli rumah. Nah, iya, ngomong-ngomong kemarin sebelum masuk di Prudential itu bekerja, partneran atau ikut orang atau apapun itu kan berapa tahun ya total ya? Jadi dari lulus kuliah sampai bekerja di area sipil itu berapa tahun ya? itu dari 2013 sampai 18. 2018. Betul, heeh. Jadi 5 tahun. Jadi 5 tahun. Heeh. Dan 5 tahun itu apa yang udah didapat dari pekerjaan, istilahnya apa ya, yang tadi itu ya, yang bisnis Saya atau nggak dapat apa-apa, konvensional Pak. atau serius? Serius, saya Padahal cuma 5 cuma ya emang mhm saya berani untuk meninggalkan income saya ya. Jadi income saya itu terakhir mhm. itu di pekerjaan saya yang lama itu hampir 9 hingga 10 juta gitu sebulan. Wow, oke, good. Mhm, terus habis itu dari perusahaan saya sendiri mungkin kalau satu proyek saya bisa dapat sampai 10 juta. Soalnya kita cuma menghitung-hitung doang Komisinya? kan. Iya betul, heeh. Komisinya. Ya, oke Cuma oke oke. saya berani nekat untuk lepasin semuanya mulai dari nol dengan income cuma Mmm, 300.000 doang dari Prudential, gitu. iya, maksudnya dari closing satu atau 2 case kali ya, pada waktu itu ya? Betul, iya betul, Dan heeh. 5 tahun itu kalau diceleng-celengin ya, dicelengin itu kalau bahasa bahasa Jakartanya Ditabungin, halo, Ya, tes? tabung, ditabung. tabungin, iya. Ditabungin lah ya, kalau bahasa, apa, Jakartanya ditabungin. Jadi income 5 tahun ditabungin tuh untuk nyicil rumah aja menurut Rickson bisa nggak pada waktu itu? Nggak bisa, karena kayak nggak nutup gitu, Pak, gitu. Mmm, Mhm. Tapi iya kalau di iya 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 Prudential iya iya. saya bisa untuk cicil rumah. Hanya Dan 1 sangat tahun pede ya? Kenapa? dan sangat pede ya untuk apa, menyelesaikan apa, cicilan rumahnya ini ya, sangat pede ya? Betul. Iya, sangat Betul, pede, Pak. oke. Mhm. Nah, Rickson, pertanyaan saya terakhir, Rickson. Tadi kan Rickson bilang orangnya introvert, dan saya pelajarin sih, kalau namanya karakter itu sulit ya dirubah atau bahkan mungkin nggak bisa dirubah. Karena kita memang udah dari sononya, memang ya kalau introvert ya introvert gitu. Nah, sekarang bagaimana yang Rickson lakukan supaya Rickson itu bisa nyaman dengan apa, sistem bekerja di asuransi gitu ya, di mana kita harus telepon, harus mulai, kontak, harus ngobrol dan sebagainya.
tentunya sebagai seorang introvert itu kan kadang-kadang nggak mudah ya, Rickson ya. Meskipun Rickson tadi udah dilatih dengan canvassing, udah dipaksa untuk bertemu orang dan nyaman-nyaman aja ternyata, tapi kan tetap introvert itu kan akan kembali ke kondisi introvertnya pada saat sendiri ya kan, ya kan ya. Bagaimana caranya Rickson benar-benar untuk mempertahankan ya apa ya atau melawan rasa introvert itu di saat-saat Rickson berbisnis atau menjalankan mungkin prospecting atau recruiting di asuransi ini di Indonesia. Oke, Pak. Jadi gini, Kadang-kadang ada dulu rasa bagaimana melawannya iya gitu betul. supaya tetap Iya, stay on track gitu. Jadi karena dulu itu saya terlalu introvert ya, saya ngelawan itu kayak maksudnya berusaha kan di bisnis prudensial ini kan kita diminta untuk bisa maksudnya ngobrol sama orang. Yang penting dari kemauan dari diri kita aja mau, ya udah, yang penting ngobrol gitu loh. Tapi sekarang itu introvert itu kayak udah mulai berkurang, Pak, gitu ya. Saya udah mulai kayak maksudnya ketemu orang tetap ngajak ngobrol gitu, ngobrol apapun lah intinya. Jadi kayak tanya-tanya, "Dari mana Pak? Usahanya apa Pak?" Gitu ya. Dan saya kayak berusaha untuk selalu bisa ngobrol sama orang gitu. Kayak nasabah saya aja ya, saya kalau bantu nasabah, saya benar-benar bantu itu kayak nganterin dia ke rumah sakit, nganterin dia pulang, dia saya servis sampai remnya selesai. Itu kayak nasabah itu happy banget gitu loh. Dan mereka itu kayak ngerasa, oh ini Rickson baik banget ya. Maksudnya oke banget nih servisnya. Terus habis itu ya udah dari situlah kayak dikenalin banyak orang, jadi saya banyak bicara juga sama orang di bisnis prudensial juga saya ketemu orang-orang baik semua gitu loh. Yang maksudnya dari cara mau ngobrol aja nyaman gitu kan. Jadi introvert itu kayak udah seolah-olah udah nggak ada gitu Pak, gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang goal di tahun 2021 ini, Rickson. Kira-kira apa yang ingin dikejar? Saya lagi di 2021 itu saya mau capai Startup London lagi, Pak. Dan juga saya lagi bimbing agent-agent saya supaya bisa naik AAD semua. AAD. Oke. Saya lagi nemenin agent-agent saya prospek sih, Pak, kebanyakan. Offline atau online nih? Saya ketemu. Saya temenin langsung ke lapangan. Saat ini, saat di Iya, Jakarta. Di Jakarta kan ya, di Rickson ya? Jakarta. Iya, di Jakarta, betul. Oh, serius ya? Tapi kalau bisa offline itu kadang nasabah saya itu jadi agent saya ada di Papua kan. Nah, kita pakai Zoom. Kalau yang sampai luar kota pakai Zoom. Kalau sampai luar kotanya bisa terjangkau kayak kemarin, saya jadi teman saya itu mau jadi agent kan, jadi agent. Nah, dari hari Kamis 2 minggu lalu ya sebelum Imlek, saya langsung ke Jogja. Saya langsung bawa mobil ke Jogja cuma buat ketemu agent doang, coaching dia, ajarin dia cara prospek, pakai Pruvos gimana gitu. Terus habis itu hari Kamis pergi, Jumat sampai Kamis malam berarti nyampe, Sabtunya saya balik ke Jakarta lagi. Gitu. Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, itu suatu pengorbanan ya. Ya, Semoga dibayar menurut saya lunas. Bisnis prudensial ini kan jangka panjang ya. Gitu. Jadi ya lakukan aja yang terbaik aja day do. Ya. Gitu, Oke, Rickson. Terima kasih, Rickson ya. Jadi Rickson kelihatannya ini sabar gitu ya. Sabar, tapi ternyata desire-nya, passion-nya juga tinggi banget nih ceritanya. Ya. Oke, terima kasih, Rickson. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman yang lain yang ingin apa yang ingin ditanyakan mengenai sepanjang karir Rickson ya di Prudential. Mungkin gini aja Rickson, tadi kan Rickson bilang mau capai London dan lain sebagainya. Oke, semoga sama-sama ya kita ketemu di London ya next year ya. Karena
Udah berapa tahun kita di rumah aja ya. Stres juga di rumah terus ya. Nah, gini, jadi sekarang Rickson lebih fokus building tim seperti itu ya, building tim ya, Betul. rekrut. Nah, yang jadi target itu siapa? Apakah siapapun atau ada spesifik yang kamu ingin rekrut dan jadiin leader gitu? Jadi kebanyakan agent-agent tim saya itu kebanyakan itu adalah teman kuliah ya, teman kuliah kalau nggak teman SMA, terus kadang kenalan dari nasabah gitu ya. Kayak tahun 2020 itu kebanyakan nasabah saya itu adalah agent saya itu adalah nasabah saya. Nasabah, Gitu. oke. Jadi saya prospek dulu kan, prospek satu keluarga ya, satu keluarga mama, papanya, puponya, adiknya, iparnya gitu ya. Nah dari situ saya lihat nih, kokonya punya background yang bagus nih. Dia adalah kepala cabang di Sinarmas kalau nggak salah. Nah dari situlah saya kenalin nih bisnis prudensial. Kan saya nggak bisa jangkau untuk adik-adik dia kan, adik dia kalau nggak tante dia ya maksudnya dari keluarga yang berada ya kan. Nah saya nggak bisa jangkau mereka, jadi saya lewat bukunya ini gitu. Saya bilang, Koko udah nasabah saya mau nggak, boleh nggak ngajakin Koko bisnis, jadi partner bisnisnya Rickson gitu. Emang bisnisnya gimana? Ya gini kok, jadi saya jelasin rekening Pak Ali, terus jenjang karir di Prudent, terus minta Kokonya, ikut dong kelas ini namanya Business Opportunity. Udah dari situ dia ikut, dia bilang oke juga nih bisnis gitu. Ya udah dari situlah join gitu Pak. Kebanyakan nasabah saya, agent saya itu. Oke. Tuh. Tapi kamu ngeliat dulu ya, ini orang oke nggak nih diajak bisnis gitu ya, seperti itu. Iya, bisa diajak kerjasama nggak? Kalau nggak mah ya saya rempong juga kan. Oke. Tahun lalu ngerekrut berapa kalau ingat? Gitu. Tahun lalu. Halo? Tahun lalu saya termasuk ya. Dengar Pak? Ya, dengar. Ya. Ya? Ya. Tahun lalu saya termasuk top recruiter. Saya ada rekrut berapa ya? Berapa belas gitu, Pak. Oke. Nggak sampai 20 berarti ya? Nggak sampai 20. Gitu. Yang produksi berapa? Berapa belas? Maksudnya yang aktif berproduksi. Yang produksi, yang aktif tahun kemarin itu ada 11 orang. 11 orang yang aktif. Gitu. Jadi 11 itu ya, ada produk dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Oke. Iya, betul. Oke. Yuk, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini teman-teman ada yang mau tanya? Masih muda ya, cum laude. Nah, ujung-ujungnya jadi agency director juga di Prudential gitu ya. Bentar, cum laude sama summa cum laude itu tinggian mana ya? Tinggian summa cum laude ya? Atau cum laude? Summa cum laude. Summa cum laude lebih tinggi ya? Summa cum laude ya. Pak Vincent berapa dulu Pak Vincent? Nah itu, saya makanya tanya karena saya nggak kuliah gitu. Saya nggak kuliah, saya SMA doang. Gitu. Oh gitu. Kalau saya lupa Pak Vincent, udah terlalu lama Pak Vincent. Karena saya pernah rekrut agent dia summa cum laude, tapi saya lupa gitu summa cum laude itu apa gitu. Ya itu nanti saya googling deh. Ya, intinya pinter gitu ya. Nah, oke, kalau nggak ada yang tanyain, thank you sekali lagi Rickson untuk sharingnya. Yuk, abis ini kita foto-foto bareng ya, teman-teman. Kameranya siap-siap di on. Kita dari Synergy Solution ada piagam nih ya, digital untuk Rickson Co. Ya, terima kasih teman-teman. Thank you. Ya, siap-siap teman-teman. Yuk, dinyalakan semua kameranya. Didin silakan hitung. Kameranya
Wih, Pak Eko langsung perang, Pak. Silau. Lihat Pak Eko. Silau closingannya. Mana Pak Eko closinganmu, Pak Eko? Kameranya dinyalakan. Yuk kameranya. Banyak yang belum nyala nih. Oke. Ya, Bentar. gitu aja. Jempolnya teman-teman. Oke, siap. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi. Lagi. Satu, 2, 3. Oke, thank you. Oke, Riksan, sekali lagi thank you. Sukses buat 2021 ya. Semoga semua goal-goalnya tercapai ya. Bisa nambah aset lagi dari Prudential. Ya, terima kasih. Tambah kenceng deh larinya di Prudential, tambah banyak leader ya. Oke, Riksan, thank you sekali lagi ya, Riksan. Ya, terima kasih. Yuk. Ya, terima kasih teman-teman. Thank you Rickson ya, thank you. Ya, teman-teman. Ya, pamit ya. Ya, ya, thank you Pak. Thank you Rickson. Ya, terima kasih. Bu Dewi, apa kabar Bu Dewi? Luar biasa Pak Michael. Luar biasa. Dewi, Ada mau disampaikan Bu Dewi? 2 miliarnya. Minggu depan. Minggu depan. Nanti nggak dapat cashback loh minggu depan. Oh iya ya, dapat cashback ya Pak sharing ya. Doain minggu ini udah masuk semua. Ya. Oke, teman-teman, ini karena Pak Andri berhalangan hadir ya, jadi saya akan bantu bacakan. By the way, Pak Vincent, by the way, kakeknya Pak Andri meninggal. Ya, tadi siapa tahu teman-teman bisa ucapin belasungkawa kepada beliau. Ya, tadi beliau saya chat juga, jadi beliau izin tidak hadir entry karena berhalangan ya, kakeknya meninggal. Jadi teman-teman boleh chat di grup atau langsung DM, silahkan ya, ucapan duka cita. Nah, teman-teman, ini ada Profit ya, atau BOP dari Prudential bagi teman-teman yang mau ngerekrut. Nah, silakan diundang nih teman-teman calon-calon rekrutannya ya, calon-calon agent. Ini Rabu tanggal 17 Februari mulai jam 7. Start jam 7 sampai jam 8.15 malam. Jadi ada 3 orang. Yang pertama Delora Marcel. Jadi ini bekas sebelumnya ex model ya teman-teman ya. Backgroundnya adalah seorang model. Yang kedua Windy Pujianti, ex karyawan, dan yang ketiga ada Andita Citra Hartojo ya. Jadi prestasinya juga sudah PCC teman-teman, PCC, COT, dan beliau fresh graduate. Jadi teman-teman ya. Dia PCC COT ini tahun kapan? 2020? Ya tahun lalu. Oh, tahun 2020. Keren-keren ya. Tahun lalu sih. Ya? Keren-keren. Iya. Ini kayaknya dua ini deh, yang Delora sama Andita ini setahu saya itu MRT. Cuma saya nggak tahu MRT mana, Jakarta kali ya. Oh. Dia cari fresh graduate. Ya, fresh graduate ya. Jadi kalau ingat nggak dulu Bu Dewi pada waktu fresh graduate juga seperti Andita Citra Hartojo penampilannya. Nanti aja Bu Dewi kejar London sama Korea. Kan di Korea tuh bisa merubah apapun gitu ya. Jadi kalau ke Korea oplas maksudnya. Bu Dewi masih kalau 2M masuk saya langsung berubah ya. Kalau maksudnya kalau kurang yakin gitu. Tapi kalau sudah yakin ya itu oke. Itu kembalikan ke percayaan. Tapi ini saya cari di Instagram kok nggak ada ya Andita Citra Hartojo ya. Waduh, saya kurang. Saya juga nggak pernah nyari ya. Ini mungkin usernya lain. Nih. Kenapa ini? Biasanya kan namanya tercantum nih. Kalau mungkin pakai apa namanya? Mungkin nggak pakai nama asli mungkin ya. Mungkin pakai Andita Prudential atau apa. Nah. Gitu. Ayo pepet Pak Michael buat sharing. Itu aja. Andita langsung ingat Bu Dewi dulu pada waktu lulus kuliah masuk di Prudential. Persis. Ya. Kalau Delora Marcel Jakarta cakep.
Iya cakep memang kelihatan di fotonya ya. Jadi nggak perlu. Kalau Delora seperti Bu Liang nih, Delora. Aduh, amin der, amin. Lihat aja. Ya teman-teman, jangan lupa diundang. Silakan registrasi. Petunjuknya sudah ada teman-temannya. Jadi kalau kurang jelas, silakan tanyakan ke leadernya masing-masing. Next. CEO Hoki Angpau. Wah, jadi ini kita submit 14 Februari sampai 28, jual 1 polis, dapat angpau 88.000. Jadi ini berlaku kelipatan nggak ya? Sepertinya tidak deh ya. Oh, 1 angpau doang ya. Jadi tidak ada kelipatan, teman-teman pokoknya submit aja. Jual 1 polis, dapat angpau berbentuk OVO point ya teman-teman ya. Jadi angpaunya bukan digabungin ke komisi tapi ditransfer. Berarti mesti punya OVO ya ini. Iya dong, masa hari ini nggak punya OVO? Ada yang nggak punya OVO ya? Wah, harus punya. Ya, jangan malu-maluin ya hari ini nggak punya OVO gimana sih Bu Dewi? Hari ini kalau nggak punya GoPay sama GoPay. gitu ya. Saya cuma 2 itu. Kalau yang lain-lain kayak Shopee Pay apa, saya nggak terlalu familiar ya. Yang familiar aja lah, yang umum gitu. Karena bayar polis Prudential kan bisa pakai OVO Point juga. Gitu. Nah, seperti itu. Oke, next. Pokoknya 1 polis 88.000. Silakan, next. Oke. Ini besok ya, teman-teman ya. Besok jam 7 sampai jam 8:30 malam. Jadi ada acara siapkan warisan tambah income atau SWAT. Siapkan warisan tambah income. Iya, kalau disingkat SWAT ya. Dibawakan oleh Ibu Tan Iren. Jadi beliau ini adalah Executive Agency Director dan 11 kali MDRT teman-teman ya. 11 kali MDRT itu berarti jualannya banget gitu ya. Sampai 11 tahun MDRT. Dan itu tidak mudah ya teman-teman ya untuk jadi 11 kali MDRT. Jadi teman-teman besok catat jamnya, teman-teman siapkan catatan untuk belajar dari Bu Iren ya mengenai tips and trik bagaimana kita mengarahkan nasabah untuk mempersiapkan warisan ya, terutama dengan produk warisan ya yang menurut saya luar biasa sih teman-teman ya. Jadi saya pernah dapat story dari salah satu agent di Jakarta, di Bandung. Jadi kalau usia dia di bawah 40, kalau kita ngambil perwarisan, itu kalau dihitung-hitung preminya gratis loh teman-teman ya. Saya bingung, gimana kok bisa gratis, gimana cara ngitungnya ya. Akhirnya saya tanya pada Pak Sopyan. Nah, Pak Sopyan ngasih saya jawaban yang sangat masuk akal teman-teman ya. Nah, jadi perwarisan itu ada yang namanya cash boosternya. Cash booster atau bonus ya, bonus nilai tunainya. Jadi kalau teman-teman hitung sampai usia 99 tahun, itu bonus uang tunainya itu pasti lebih besar daripada nilai premi kita selama 5 tahun gitu. Jadi makanya dapat dikatakan gratis. Nah, itu bisa jadi selling point juga kalau teman-teman pengen jual warisan ya, tapi usia di bawah 40 tahun. Kalau di atas 40 tahun udah nggak bisa. Gitu. Sorry Pak Vincent, diulangi Pak Vincent. Yang besar ini itu yang kemarin kelasnya full itu. Kenapa? Yang besar itu cash warisan, cash Jadi, boosternya ya. Jadi warisan itu ya? kan ada warisan boosternya, booster untuk UP-nya, dan ada cash boosternya, booster untuk nilai tunainya. Yang dibahas ini booster untuk nilai tunainya. Jadi seandainya dia surrender sekalipun, jadi anggap surrender sekalipun, itu boosternya itu lebih besar daripada total premi yang dia bayarkan selama 5 tahun. Gitu. Itu di tahun keberapa itu? Oh, itu di tahun sudah umur di mendekati 90 tahun sih, 90 tahun ke atas itu udah lama gitu. Jadi tapi yang saya itu bahasa marketingnya gitu ya, bahasa marketingnya menarik sekali. Jadi ya bikin training dong buat SSF. Ya training Pak Sopyan, gimana Pak Sopyan trainingnya? Nggak apa-apa kalau saya soalnya biar terkonsep gitu loh, karena kalau dari Prudential kan susah tuh kalau di lapangan, ngantuk lagi. Mungkin ya. Kalau Pak Sopyan hadir nggak ya? Pak Sopyan ada? Ada, mana coba saya lihat. Oh iya ada. Iya Pak.
Apa kabar Pak Sofyan? Jadi gini teman-teman, saya kepinginnya tuh gini. Kalau sekedar training training misalnya kayak apa yang dijual, cara kerjanya gimana, kelebihannya apa, itu mungkin mudah ya. Karena sekali belajar saya yakin teman-teman semua pasti bisa. Tapi bahasa gimmick, bahasa marketing seperti kata Pak Vincent tadi itu konsepnya itu. Nah, kalau konsep itu gampang juga karena sekali disampaikan, Mbak. Tapi bahasa untuk menjual di awal supaya nasabah jadi kepingin tahu seperti tadi itu loh. Sebenarnya seperti tadi itu apa gitu. Tapi saya juga pernah catat sih. Misalnya seperti ini ya. Engkau mau tahu nggak bagaimana cara menciptakan aset di masa pandemi? Loh, gitu loh. Ya kan? Bagaimana cara menciptakan aset di masa pandemi? Itu misalnya kemarin seperti di kelasnya coach Amsal. Ada bahasa seperti itu. Jadi kan orang tanya, menciptakan aset di masa pandemi. Ya kan? Nah, nanti setelah itu baru disampaikan kelebihan-kelebihannya yang tadi ternyata bisa beli asuransi gratis. Nah, seperti itu. Jadi beli asuransi gratis, udah gratis, bisa menciptakan aset lagi di masa pandemi. Nah, bahasa-bahasa seperti ini mungkin dibuat satu kalimat aja, tapi nasabah jadi langsung kepingin tahu. Nah, setelah kita jelaskan dengan sangat detail, akhirnya apa? Betul juga ya, masuk akal ya. Akhirnya apa? Closing. Nah, gitu loh, Pak Sofyan sama Pak Vincent. Semoga bisa dibuat bahasa-bahasa gimmicknya untuk perwarisan, untuk PCB88, sama untuk kesehatan ya, PSS itu. Kan 3 itu aja kan yang kita akan fokuskan gitu. Ya, terima kasih. Oke. Jadi kalau teman-teman yang baru gitu ya, saya sarankan belajar ke leadernya jual produk yang simple, yang paling simple, yang tradisional aja gitu. Yang tadi seperti Pak Michael bilang, PSS, CB88, Tru Cinta atau Perwarisan, karena mudah sekali menjelaskan teman-temannya nggak usah menjelaskan nilai tunai, tapi ada jaminan uang kembali dan lain sebagainya. Fitur produknya pun nggak terlalu banyak gitu. Tapi yang paling menarik menurut saya kalau untuk selain PSS ya itu adalah jaminan nilai tunai kembali, di mana saya yakin juga orang sekarang nggak terlalu banyak mikir gitu kalau untuk yang penting kalau nggak ada klaim ada jaminan uang kembali gitu, di mana nggak didapat kalau di unit link gitu. Oke, next. Ada lagi?